البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik, apa pelajaran kemarin Harun, Mas Harun? Pelajaran terakhir apa? Iya, pelajaran terakhir kita membahas tentang perkara apa? Mabni di atas apa yang dibahas? Yang dibahas adalah mabni di atas kasroh. Apa contoh yang dihadirkan oleh Ibnu Hisham? Terus contoh yang lainnya? Hazami dan amsi. Ya, haula'i, hazami dan amsi. Dari contoh yang dihadirkan ini, 3 contoh Abu Aisyah. Dari 3 contoh yang dihadirkan ini, itu Ibnu Hisham ingin menyebutkan apa kepada kita? Dari 3 contoh yang dihadirkan, haula'i, hazami dan amsi, itu dari 3 contoh mabni di atas kasroh, itu Ibnu Hisham ingin menunjukkan kepada kita tentang apa? Mabni di atas kasroh itu terbagi menjadi 2. Apa pembagian yang pertama? Mabninya itu disepakati. Apa contohnya? Haula'i. Haula'i ini muttafaqun ala bina'ihi. Itu adalah jenis yang mabninya itu disepakati. Semua orang Arab mengkasrokan huruf akhir, harokat akhirnya di semua keadaan. Terus yang kedua, apa Abu Sama? Yang diperselisihkan mabninya. Mabni di atas apanya? Mabni di atas kasroh. Bagaimana contoh yang pertama, rincian yang pertama? Hazami atau semua alam muannas yang ikut wazan atas fa'ali. Bagaimana perselisihan yang pertama? Mereka sepakat yang diakhiri roh ataupun yang diakhiri roh dia mabni di atas kasroh, sedangkan sebagian dari tamim mereka mengeroh dengan roh mabni minas sorfi, dan kebanyakan dari tamim merinci apabila diakhiri dengan roh maka dia mabni di atas kasroh, dan apabila tidak diakhiri dengan roh maka dia dengan mabni minas sorfi. Baik. Tentang fa'ali atau hazami, setiap alam muannas yang ikut wazan fa'ali. Kalau menurut Al-Hijaziyun, dia itu dimabnikan di atas kasroh secara mutlak, raf'an wa nasban wa jarran. Paham ini? Baik nanti dia diakhiri dengan huruf ra atau tidak diakhiri dengan huruf ra. Pokoknya menurut Hijaz itu mabni di atas kasroh. Paham ini? Kalau Bani Tamim, dia mengirabnya dengan i'rab apa? Mamnu minas sorfi. Rafa'nya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, dan jarnya juga dengan fathah.
mereka mengi'rabnya dengan i'rab mamnu minas sorfi kalau sebagian dari Bani Tamim, ya. Dan kalau kebanyakan dari Bani Tamim, mereka memerinci. Apa rinciannya tadi, Mas Harun? Diulangi. Diakhiri dengan ro. Dimamnikan di atas kasroh. Sebagaimana pendapatnya siapa? Dari Al-Hijaziyun. Mereka memamnikan di atas kasroh kalau nanti diakhiri dengan huruf ra menurut kebanyakan Bani Tamim. Terus kemudian kalau dia Abu Fatimah tidak diakhiri dengan huruf ra, bagaimana rinciannya? Abu Fatimah. Kalau dia tidak diakhiri dengan huruf ra menurut kebanyakan Bani Tamim, bagaimana cara mengi'rab Hazami? Fa'ali, alam ikut wazan fa'ali, alam muannas. Apanya diulangi ini? Tadi kan Mas Harun sudah bilang kalau kebanyakan Bani Tamim kalau mengatakan tentang alam muannas yang ikut wazan fa'ali, kalau nanti dia ikut wazan fa'ali kemudian diakhiri dengan huruf ra, maka dia dimabnikan di atas kasrah sebagaimana pendapatnya Al-Hijaziyun. Itu kebanyakan dari Bani Tamim. Nah, rincian kedua dari Bani Tamim itu apa? Kalau tidak diakhiri dengan huruf ra ikut wazan fa'ali tapi tidak diakhiri dengan huruf ra, bagaimana i'rabnya? Maka dia di-i'rab dengan i'rabnya mamnu minas sorfi. Paham ya? Dia di-i'rab dengan i'rab dari mamnu minas sorfi. Dibaca matannya Mas Harun. Stor matannya. Azami. Baik, baca selanjutnya Abu Salman. Alaihi kazaihin wa mu'ra wa mabniun wa huwa bi khilafihi ka haula'i fi luzumin kasri kaza wa kadzalika kadzani wa amsi fi lughati al-hijaziyyin. Baik, baca Abu Usama. Famal ismu yu'rafu bi'al karajuli wa bitanwini karajuli wa bil hadisi anhu kata idarabatu berbani wa huwa berbani mu'rabun
wa huwa ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamili ad-dakhilati alaihi az-zaidin wa mabniyun wa huwa bi mabniyun wa huwa bikhilafihi az-zaidin kahaulahi fi luzumil kasri wa kadzalika adami wa amsi fi lughatil hijazi fi lughatil hijaziyyin. Baik, berikutnya Abu Fatimah. Baca puasa. Ya, bismillah. Yang asani yang kedua, perhatikan. Kan dalam matanya Ibnu Hisham menyebutkan wa kadzalika hadzami wa amsi. Dan hadzami sudah berlalu, telah disebutkan bahwasanya mabninya dia di atas kasrah itu tidak disepakati oleh orang-orang Arab. Ada perselisihan di antara mereka. Paham? Ada yang memabnikan, ada yang tidak memabnikan. Itu hazami. Kalau haula'i kemarin sudah disebutkan, dia disepakati tentang mabninya di atas kasrah. Paham? Jadi hazami sudah selesai pembahasan. Yang kedua, dari contoh yang disebutkan oleh Ibnu Hisham di matanya itu adalah amsi. As-sani amsi. Fal hijaziyuna yabnunahu alal kasri fi jami'i ahwali i'rabihi. Kalau pendapat dari ulama-ulama Hijaz, mereka itu memabnikan hazami di atas kasrah di semua keadaan i'rabnya, mau dalam keadaan rafa, mau dalam keadaan nasab, atau mau dalam keadaan jar. Amsi menurut ulama-ulama Hijaz itu mabni di atas kasrah. Jelas? Tapi mereka memberikan syarat, bisyarti ayyakuna ghairu dzarfin. Dengan syarat amsi itu tidak boleh berbentuk dzaraf. Karena nanti ada amsi yang bermakna dzaraf, bermakna fi. Nah, syaratnya itu yang pertama, nanti ada tuh poinnya. Syarat yang pertama, amsi tidak boleh bermakna dzaraf. Baru dia boleh mabni di atas kasrah. Jelas? Wa yakuna khalian minal al wal idhafah. Syarat yang kedua, amsi itu harus kosong atau terbebaskan dari al. Artinya tidak boleh bergandengan dengan alif lam. Paham ini? Tidak boleh dia bergandengan dengan alif lam atau al, ya. Tidak boleh dia itu bergandengan dengan al. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, dia tidak boleh idhofah, tidak boleh mudhaf. Paham? Tidak boleh ada kata setelahnya yang jadi mudhaf ilaihnya. Nah, kalau tiga syarat ini terpenuhi, baru orang dari ulama Hijaz mereka memabdikan amsi di atas kasroh untuk semua keadaannya. Ingat ya, pembahasan kita ini masih seputar tentang kata yang dia mabni di atas kasroh tapi diperselisihkan. Apa maksudnya, Bu Esa? Mabni di atas kasroh tapi diperselisihkan tentang kemabniannya.
Pendapat yang pertama yang memabnikan dia di atas kasroh itu adalah ulama-ulama Hijaz. Itu pun mereka kasih syarat, 3 syaratnya. Yang pertama, amsi tidak boleh bermakna dzaraf. Yang kedua, amsi tidak boleh bergandengan dengan al, harus kosong, harus terbebaskan dengan al. Yang ketiga, amsi harus tidak boleh idhofah, tidak boleh menjadi mudhaf dan setelahnya ada mudhaf ilaih. Baru boleh dia mabni di atas kasrah. Perhatikan nih, contoh yang dia memakai al, innal amsa. Ini memakai al nih, paham? Kemudian yang dia mudhaf amsuna, ada nanti sunnah, dia mudhaf, ini sebagai mudhafnya, ini sebagai sebagai mudhaf ilaihnya. Sampai sini paham? Tidak boleh mudhaf, tidak boleh idhofah. Wa an yakuna alaman alal yaumil ladzi qabla yaumika mubasyaratan. Syarat yang keempat yang disebutkan oleh ulama-ulama Hijaz, an yakuna alaman alal yaum. Amsi di situ harus maknanya itu adalah hari yang dia sebelum harimu pada hari ini. Mubasyaratan, langsung. Jadi amsi yang dimaksudkan di situ adalah amsi yang maknanya adalah hari yang terletak sebelum hari engkau saat ini. Ya kemarin gitu. Kalau ini hari apa nih? Hari Ahad, ya berarti amsi itu yang diinginkan adalah hari Sabtu. Nggak boleh amsi tapi beberapa hari sebelumnya, 2 hari, 3 hari, 5 hari. Paham? Atau jangan amsinya orang Jawa. Ya, kemarin kan antum ke rumahku. Kapan? Itu loh, tahun lalu. Kemarin juga dia bilang, atau besok main-main ke rumah ya, tapi maksudnya itu besok bukan besok langsung gitu. Jelas? Jadi amsi yang diinginkan di situ adalah amsi yang dia itu adalah suatu hari yang terletak sebelum hari engkau saat itu. Mubasyaratan, langsung. Berarti kalau ini adalah hari Ahad, amsi yang dimaksud itu harus hari Sabtu. Paham? Kalau 4 syarat ini terpenuhi, ulama Hijaz mereka memabnikan amsi di atas kasroh. Sekali lagi ingat, pembahasan kita ini adalah mabni di atas kasroh, namun masih diperselisihkan tentang kemabniannya. Jelas ya? Yang disepakati cuma haula'i. Dari contoh yang didatangkan oleh Ibnu Hisham dalam matan Fathur Nadanya. Selain daripada itu, dari 2 contoh yang didatangkan itu adalah contoh yang masih diperselisihkan oleh para ulama tentang mabninya dia di atas kasroh. Difahami nggak ini, Mas Harun? Paham Mas Harun maksudnya? Amsi tidak boleh berbentuk dzaraf, amsi tidak boleh memakai al, amsi tidak boleh berbentuk idhofah. Dan amsi yang diinginkan di situ adalah hari sebelum hari engkau saat ini, langsung, yaitu semalam kalau kita bilang. Paham ini? Jadi kalau ini hari Ahad, dia berarti yang dimaksudkan adalah hari Sabtu. Fayaquluna, mereka mengatakan madha amsi bima fihi. Siapa mereka di sini? Ulama-ulama Hijaz. Mereka mencontohkan gini, madha amsi bima fihi. Hari yang kemarin itu telah berlalu dengan apa-apa yang ada di dalamnya. Apa kedudukan amsi di sini? Sebagai fa'il, mabniun 'alad dhammi, mabniun 'alal kasri fi mahalli raf'in, menduduki kedudukan rafa sebagai fa'il, tapi tetap kasrah. Kenapa? Karena dari contoh ini menurut ulama Hijaz 4 syarat tadi terpenuhi. Amsi di sini bukan dzaraf, amsi di sini bukan tidak bergandengan dengan al, amsi di sini tidak ada idhofahnya, dan amsi yang diinginkan itu
hari semalam, hari kemarin, satu hari sebelum hari yang kita saat ini. Ya, madha amsi. Paham? Hari yang kemarin itu telah berlalu dengan apa-apa yang ada dalamnya. Kemudian ta'amaltu amsi wa ma fihi, aku memperhatikan hari kemarin dengan dan apa-apa yang ada di dalamnya. Apa i'rabnya amsi di sini? Kedudukannya sebagai fi mahalli nasbin, sebagai maf'ul bi, tapi tetap mabni di atas kasrah. Makanya di i'rab nanti fi mahalli nasbin. Kemudian contoh yang ketiga, ma ra'aituhu mudh amsi. Mudh, setelah mudh itu harusnya dia majrur. Ya kan? Setelah mudh itu harusnya dia majrur. Nah, di sini tetap dengan amsi. Ma ra'aituhu, aku tidak melihat dia mudh amsi, semenjak kemarin. Semenjak kemarin aku nggak lihat dia. Paham? Nah, di sini amsi dalam keadaan fi mahalli jarrin. Fawasmun mabniun, maka amsi di situ adalah isim mabni alal kasri, di atas kasrah, fi mahalli raf'in au nasbin au jarrin, menduduki kedudukan rafa, menduduki kedudukan nasab, atau menduduki kedudukan jar. Dari tiga contoh di atas menurut ulama Hijaz. Jadi ulama Hijaz mereka memabnikannya di atas kasrah, tapi pakai syarat tadi, 4 syarat itu harus terpenuhi. Sampai sini difahami? Ini sama khilaf, hampir sama pembahasan khilaf tentang hazami atau fa'ali. Alam mu'annas ikut wazan fa'ali, itu yang seperti yang kita bahas kemarin. Wa amma banu tamim fa ba'duhum yu'ribuhu i'raba ma la yansarifu. Adapun Banu Tamim, nah ini sekarang Banu Tamim ini. Paham ini? Ulama Hijaz itu biasanya gandengan mereka adalah Banu Tamim. Adapun Banu Tamim, fa ba'duhum, ini masih sebagian ya, sebagaimana yang kemarin juga tentang amsi, tentang hazami ada sebagiannya. Sebagian di antara Banu Tamim yu'ribuhu i'raba ma la yansarif. Dia mengi'rab amsi dengan i'rabnya mamnu minas sarfi. Sebagian Banu Tamim mereka mengi'rab amsi itu dengan i'rabnya mamnu minas sarfi. Fayarfa'uhu bid-dhammati wa yansibuhu wa yajurruhu bil fathati min ghairi tanwinin. Maka mereka sebagian dari Banu Tamim ini mereka merofakkan amsi dengan dhamma, menasabkan dan menjerkan dengan fathah tanpa menggunakan tanwin. Kenapa? Karena i'rab dari mamnu minas sarfi. Nahwu contohnya adalah marra amsu bima fihi. Amsu sebagai fa'il ya, mamnu minas sarfi, dalam keadaan rafa itu menggunakan dhamma. Telah berlalu hari kemarin dengan apa-apa yang ada di dalamnya. Ya, telah berlalu hari kemarin dengan apa-apa yang ada dalamnya. Qadaitu amsa fil maktabati. Aku menghabiskan waktu kemarin di maktabah, perpustakaan. Intahaitu min amali mudh amsa. Saya selesai dari bekerja itu semenjak kemarin, atau saya berhenti bekerja itu semenjak kemarin. Paham ini? Mudh amsa. Di situ dalam keadaan majrur dan mamnu minas sarfi, majrurnya itu menggunakan fathah. Sampai sini paham nggak maksudnya? Mas Harun, paham nggak? Ya, sebagian Banu Tamim di-i'rablah si amsi ini dengan menggunakan i'rabnya mamnu minas sarfi. Bagaimana caranya? Rafa'nya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, jarnya juga dengan fathah. Namun tidak boleh pakai tanwin. Ya jelas karena dianggap sebagai mamnu minas sarfi. Nggak ada syarat-syarat ini. Pokoknya kalau amsi menurut sebagian Banu Tamim i'rab mamnu minas sarfi. Kalau Hijaz tadi mereka kasih syarat, baru boleh di-i'rab dengan i'rab mabni alal kasri. Kalau sebagian Banu Tamim enggak ada pakai syarat. Dia mabni dia di-i'rab dengan i'rab mamnu minas sarfi.
tanpa syarat. Menurut sebagian dari Bani Tamim. Wa aksaruhum yamna'uhu minas sarfi fi halati raf'i. Kebanyakan dari Bani Tamim mereka mengi'rab amsi dengan i'rabnya mamnu minas sarfi, yamna'uhu minas sarfi. Mereka mencegahnya dari tanwin. Maksudnya di-i'rab dengan i'rab mamnu minas sarfi gitu loh. Ya. Yamna'uhu minas sarfi. Mereka mencegah amsi dari tanwin, yaitu maksudnya di-i'rab dengan i'rab mamnu minas sarfi. Fi halati raf'i, kalau berada dalam keadaan rafa. Jadi amsi kalau dalam keadaan rafa, kebanyakan dari Bani Tamim mereka mengi'rabnya dengan i'rab mamnu minas sarfi. Wes, sudah difahami? Wa yubnihi 'alal kasri fi halatai nasbi wal jarri. Dan akan tetapi kalau nanti amsi berada dalam keadaan nasab atau dalam keadaan jar, paham ini? Mereka memabnikannya di atas kasroh. Agak lain dia ini, kebanyakannya nih. Kebanyakan dari Bani Tamim kalau nanti amsi dalam keadaan rofa itu i'rabnya adalah i'rab mamnu minas sarfi. Berarti tanda rofanya dengan dhamma, tidak boleh tanwin. Namun kalau dalam keadaan nasab atau dalam keadaan jar, i'rabnya mabni di atas kasroh. Paham? I'rab kalau yang sebagiannya mutlak i'rab dari mamnu minas sarfi. Kalau kebanyakannya tidak diperinci katanya. Perinciannya apa yang pertama? Kalau rafa pakai i'rab mamnu minas sarfi, kalau nasab sama jar pakai i'rab mabniun alal kasri. Fala yadkhuluhu fi babil mamnu'i minas sarfi. Kebanyakan dari Bani Tamim tidak memasukkan amsi, hu itu amsi, tidak memasukkan amsi ketika dalam keadaan nasab atau dalam keadaan jar pada bab mamnu minas sarfi. Apa maksudnya? Fala yudakhiluhu. Kebanyakan dari Bani Tamim itu tadi tidak memasukkan amsi. Jelas dhamir huwa itu kembali ke amsi. Fi babil mamnu'i minas sarfi. Dalam bab mamnu minas sarfi. Kapan itu? Ketika dalam keadaan nasab sama ketika dalam keadaan jar. Mereka masukkan dalam bab mabniun alal kasri. Antum pahami enggak ini? Jangan difahami fala yudakhiluhu fi babdil mamnu'i minas sarfi di semua i'rab ya. Enggak, ini bukan di semua i'rab ini. Hanya pada dua i'rab saja. I'rab yang pertama apa tadi? Ketika dalam keadaan rafa masuk i'rabnya mamnu minas sarfi. Ketika dalam keadaan nasab atau dalam keadaan jar, mereka tidak memasukkan amsi dalam bab mamnu minas sarfi. Di mana dimasukkan? Dimasukkan ke bab mabniun alal kasri. Menurut kebanyakan dari ulama Bani Tamim. Paham Abu Salman? Jadi Bani Tamim sendiri terpecah menjadi dua kelompok. Sebagian kecil berpendapat i'rab mamnu minas sarfi, sebagian besar dipecah lagi. Kalau rafa i'rab mamnu minas sarfi, kalau nasab atau kalau dalam keadaan jar i'rab mabniun alal kasri. Fayaqulu, mereka mengatakan marra amsu bima fihi qadaitu amsi fil maktabati intahaitu min amali mudh amsi. Marra amsu bima fihi, hari kemarin telah berlalu dengan apa-apa yang ada di dalamnya. Amsu di sini rafa sebagai fa'il. Paham? Karena dalam keadaan rafa i'rabnya pakai i'rab mamnu minas sarfi, tanda rafa'nya menggunakan dhamma. Contoh yang kedua, qadaitu amsi fil maktabati. Saya menghabiskan waktu kemarin di maktabah, di perpustakaan. Nah, karena dalam keadaan nasab, paham? Kebanyakan dari Bani Tamim memabnikan dia di atas kasroh karena dalam keadaan nasab. Intahaitu min amali amsi, dalam keadaan majrur. Di sini i'rabnya sebagai apa di sini? Di i'rab apa di sini? Mamnu minas sarfi atau di i'rab mabniun alal kasri?
mabniun alal kasri karena dalam keadaan jer untuk kebanyakan Bani Tamim. Makanya dibaca intahaitu min amali mun amsi. Amsi di situ bukan karena dia majrur ya, karena ada muz ya. Muz itu kan memajrurkan kata setelahnya. Tapi bukan karena itu. Amsi di sini dibaca majrur, dibaca kasroh karena memang mabni di atas kasroh. Sampai sini paham? Wahada idza lam yakun dzarfan. Nah, ini kata musannif apabila amsi tidak dianggap sebagai dzaraf. Paham? Sebagaimana yang telah berlalu. Maksudnya apa yang kita bahas semua ini dengan syarat apabila amsi itu tidak dianggap sebagai dzaraf. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah berlalu tadi disebutkan. Paham ini? Bisyarti an yakuna ghaira dzarfin. Nah, fa in kana dzarfan bi ma'na fi. Kalau misalkan nanti amsi di situ adalah dzaraf yang bermakna fi, dzaraf yang bermakna fi. Nahwu sarratni ziyaratuka amsi. Paham ini? Membahagiakanku kunjungan engkau amsi, kemarin. Fahuwa mabniun alal kasri indal fariqaini. Maka nanti kalau amsi nanti dia itu dimabnikan dia itu adalah dzaraf yang bermakna fi. Paham? Maka nanti amsi ini mabniun alal kasri. Dia itu dimabnikan di atas kasrah indal fariqaini. Menurut dua kelompok. Siapa di sini? Menurut siapa? Dua kelompok ini siapa yang diisyarahkan? Bani Tamim dengan dua kelompoknya tadi. Kebanyakan sama sebagian. Apa Abu Salman? Dua kelompok ini siapa yang dimaksud? Bani Tamim. Itu satu kelompok Bani Tamim berarti. Mana mungkin antum bilang dua itu? Tetap Bani Tamim. Berarti yang dimaksud itu indal fariqain itu adalah Bani Tamim sama Hijaz. Bukan Bani Tamim yang sebagian sama yang kebanyakan. Karena kalau Bani Tamim sebagian sama kebanyakan itu masih satu kelompok, itu masih sama-sama kelompok Bani Tamim. Nah, kalau nanti amsi bermakna dzaraf, bermakna fi, menurut Hijaz sama apa tadi? Banu Tamim, dia dimabnikan di atas kasroh. Wa in urida bihi yaumun ma minal ayyami al-madiyah. Nah, ini juga antum perhatikan. Dan begitu juga apabila diinginkan dengan amsi, urida bihi, diinginkan dengan amsi itu adalah yaumun ma minal ayyami al-madiyah, yaitu beberapa hari yang telah berlalu. Perhatikan ini, Anda terjemahkan ya. Yaumun ma minal ayyami al-madiyah, hari yang dia beberapa hari yang telah berlalu. Bukan semalam tepat, kemarin tepat, bukan. Satu hari sebelum hari kita ini, bukan itu. Bisa jadi 2 hari, 3 hari, 5 hari, 10 hari atau yang lainnya. Tapi tetap dianggap dengan hari kemarin. Paham ini? Kan yang jadi syarat itu tadi adalah kalau dia amsi bermakna 1 hari sebelum hari kita langsung kan. Berarti kalau ini hari Ahad, berarti hari Sabtu yang dia maksud. Namun kalau nanti ada amsi tapi yang dimaksudkan di situ adalah beberapa hari sebelumnya, bukan tepat 1 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya juga, maka sama, dia dimabnikan di atas kasroh. Au kana mudhafan, atau amsi nanti dia mudhaf. Au muhalla bi al, atau dia kemasukan al. Pahami? Atau dia dimasukkan dengan al. Maka riba, maka dia nanti ini di i'rab. Paham ini? Maka dia itu nanti di i'rab.
bukan dimabnikan. Ya i'rab seperti i'rab, rafa'nya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Paham maksudnya? Perhatikan ya, anak ulangi, anak rincikan. Kalau nanti amsi bermakna fi, menurut dua kelompok, Hijaz sama Banu Tamim mabni di atas kasroh. Kalau amsi bermakna zorof, sudah. Yang kedua, kalau nanti amsi itu bukan satu hari sebelum hari yang kita saat ini yang diinginkan, yang misalkan yang diinginkan itu 2 hari, 3 hari atau beberapa hari sebelumnya, atau amsi nanti dia itu mudhof, atau amsi kemasukan al. Paham? Oh riba ini maksudnya dia di i'rab, bukan dimabnikan. Paham maksudnya di i'rab? Ya suatu kata di i'rab, rafa'nya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah, bukan dimabnikan. Itu maksudnya riba. Maka dia itu di i'rab, yaitu di i'rab dengan harokat, bukan dimabnikan di atas kasrah. Contoh nahwu, qadaina amsan fi nuzhatin. Kami menghabiskan beberapa hari kemarin. Nah, bukan hari kemarin, tapi beberapa hari kemarin, 2 hari, 3 hari, 5 hari. Fi nuzhatin, untuk berwisata, jalan-jalan atau berwisata. Jadi amsi di sini itu bukan 1 hari sebelumnya, jelas, tapi beberapa hari sebelumnya, 2 hari paling sedikit itu yang diinginkan. Ya karena dia itu bukan 1 hari sebelum hari kita ini, berarti dia nggak dimabnikan. Berarti apa? Dia harus di i'rab, karena dalam keadaan nasab sebagai maf'ul bi, maka i'rabnya menggunakan fathah. Karena tidak ada tanwin, maka dia karena tidak ada alnya, maka dia ditanwinkan. Paham nggak? Kalau amsi bermakna dzaraf yang maknanya itu adalah fi, maka dua kelompok Bani Tamim sama Hijaz mabniun alal kasri, mau Bani Tamim mau Hijaz sama-sama mabnikan di atas kasrah. Yang kedua, amsi bukan bermakna 1 hari sebelum harimu ini, 2 hari, 3 hari dan seterusnya. Paham? Seperti kita bilang, kemarin antum ke rumah, kapan? Itu loh hari Rabu kemarin. Padahal sekarang sudah hari Ahad nih. Berarti sudah selisih berapa hari itu? Beberapa hari sebelumnya kan? Berarti yang diinginkan dari kata kemarin itu bukan 1 hari sebelum hari kita ini. Bukan itu yang antum inginkan dari kata amsi. Paham ini? Atau nanti yang kedua, amsi ini mudhof, dia jadi mudhof, setelahnya ada mudhof ilaihnya. Atau amsi kemasukan al, maka nanti cara mengi'rabnya bukan ini lagi, bukan mabni di atas kasrah lagi. Caranya ya dia di i'rab, ya di i'rab, dia di i'rab. Ya asalnya berarti i'rab itu kalau dia isim mufrad, rafa'nya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Kalau tidak ada alif lamnya berarti ditanwin. Paham ini? Kalau tidak ada alnya maka dia ditanwin. Contoh, qadaina. Ya, amsan fi nuzhatin. Amsan fi nuzhatin. Kami telah menghabiskan amsan beberapa hari kemarin tapi beberapa hari, bukan 1 hari sebelumnya. Kami telah menghabiskan beberapa hari kemarin fi nuzhatin, untuk berwisata, untuk wisata atau untuk jalan-jalan.
Paham? Karena amsi di sini bukan yang diinginkan satu hari sebelum hari kita sebelumnya, tapi yang diinginkan itu adalah beberapa hari sebelum hari kita, hari yang saat ini. Berarti bukan hari Sabtu yang dimaksud ya, hari Jumat, hari Kamis, hari Rabu dan seterusnya. Maka karena dia dalam keadaan nasab sebagai maf'ul bi, karena kan qadha ini fi'il yang membutuhkan maf'ul. Paham? Karena dia membutuhkan maf'ul, maka amsan di sini dijadikan maf'ul bi. I'rabnya di-i'rab dengan tanda nasab fathah. Mansubun bil fathati. Dan dia dibaca dengan tanwin. Kenapa? Karena tidak ada alnya. Tidak dimabnikan lagi di atas kasroh, tidak di-i'rab lagi dengan i'rab apa? Mamnu' minas shafi, itu enggak semua lagi. Kenapa? Karena syaratnya sudah batal. Syaratnya sudah batal. Yaitu apa? Amsi di situ harus apa? Yang diinginkan adalah satu hari sebelum hari yang kita saat ini. Karena yang dimaksud dengan kata qadaina amsan di situ adalah beberapa hari sebelum hari kita ini, maka syarat dari syarat amsi kan sudah batal. Maka kalau begitu dia di i'rabnya dengan i'rab sebagaimana isim pada asalnya dalam keadaan nasab menggunakan fathah, karena tidak ada alnya maka dengan menggunakan tanwin. Paham nggak Abu Salman? Ini untuk contoh yang pertama. Paham? Qadaina amsan fi nuzhatin. Kami menghabiskan beberapa waktu kemarin. Tetap maknanya kemarin, tapi bukan satu hari sebelum ini. Beberapa waktu sebelumnya untuk berliburan ataupun berwisata. Jelas? Maka sudah batal ya. Kemudian contoh yang kedua, amsuna kana jamilan. Hari kami kemarin ya, tetap yang diinginkan satu hari sebelumnya. Tapi apa yang batal di sini? Karena dia mudhaf. Amsu di sini tetap yang diinginkan, bisa jadi yang diinginkan dari orang yang berucap ini adalah hari semalam, hari Sabtu. Kita kan hari Ahad ini. Tetap yang diinginkan hari Sabtu, tapi syarat yang kedua batal, yaitu apa? Dia mudhaf. Maka kalau begitu nanti i'rabnya dengan i'rab sebagaimana isim pada umumnya. Kalau isim mufrad, rafa'nya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Karena di sini kedudukannya sebagai mubtada. Paham ya? Isim ma'rifat jatuh di awal jumlah kan? Amsuna, amsu sebagai mubtada'nya dan di satu sisi sebagai mudhaf, sebagai mudhaf ilaihnya kan? Amsuna di sini berarti karena dia mubtada, i'rabnya dengan menggunakan dhamma, rafa'nya dengan menggunakan dhamma, isim mufrad. Karena dia sebagai mudhaf maka tidak ada tanwin. Ya kan? Di antara perkara yang menghilangkan tanwin itu adalah ketika dia mudhaf, dan yang kedua ketika dia kemasukan al, maka tanwin hilang. Sudah. Amsuna, hari kami kemarin, karena nanti isimnya kembali ke amsu. Ya kan? Karena itu sebagai khobar berbentuk jumlah fi'liyah, tapi robitnya adalah dhamir mustatir, takdirnya huwa kembali ke amsu. Karena yaitu hari kemarin itu jamilan, indah. Hari kami kemarin itu adalah indah. Contoh yang ketiga, innal amsa kana jamilan. Sesungguhnya hari kemarin kana jamilan adalah indah. Orang yang berucap yang diinginkan dengan amsa di sini adalah hari kemarin, satu hari sebelumnya. Syarat apa yang batal? Dia kemasukan al. Maka i'rabnya harus sebagaimana i'rab isim biasa. Ya, tanda nasabnya dengan menggunakan fathah. Innal amsa. Amsa sebagai isimnya inna. Paham? Piye mudah mau ora iki. Abu Isa paham kan tuh Abu Isa? Amsi itu kan dikasih syarat gitu.
Paham? Dia tidak boleh dzaraf, dia nggak boleh kemasukan al, dia nggak boleh idhofah, dan dia harus yang dimaksudkan adalah 1 hari sebelum hari yang kita saat ini. Paham? Disitulah terjadi khilaf di antara para ulama. Kalau Hijaziyun mereka mengkasrohkannya dia, memabnikannya di atas kasroh di semua keadaan i'rabnya. Kalau Bani Tamim, paham? Sebagian Bani Tamim di i'rab dengan i'rab mamnu minas sorfi. Kebanyakan Bani Tamim kalau dalam keadaan rafa i'rab mamnu minas sorfi, kalau dalam keadaan nasab atau dalam keadaan jar i'rabnya adalah i'rab apa tadi? Mabni di atas kasroh. Tapi tetap harus terpenuhi 4 syarat tadi. Kalau salah satu dari 4 syarat ini hilang, misalkan kita buat amsi di sini adalah maknanya zorof yang bermakna fi, maka ulama Hijaz sama Banu Tamim sepakat dia mabni di atas kasroh. Nggak ada khilaf di antara mereka berdua itu, mabni di atas kasroh kalau dia adalah zorof. Kalau nanti amsi di situ yang diinginkan adalah bukan 1 hari sebelumnya, tapi beberapa hari sebelum hari yang saat ini, maka dia di i'rab sebagaimana i'rab dari isim pada umumnya. Kalau isim mufrad, rafa'nya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Begitu juga kalau dia mudhaf. Kalau dia mudhaf, i'rabnya juga itu adalah i'rab dari isim pada umumnya. Begitu juga kalau dia kemasukan al, dihiasi dengan al, maka dia juga di i'rab. Antum lihat itu, qadaina amsan fi nuzhatin, kami habiskan beberapa hari kemarin untuk berliburan, berwisata. Amsan di situ dalam keadaan nasab sebagai maf'ul bih, tanda nasabnya dengan fathah, karena dia tidak ada alnya maka dia ditanwin. Loh, kenapa tidak dimabnikan di atas kasroh atau tidak di i'rab dengan i'rab mamnu minas sarfi? Jawabannya adalah amsan di sini bukan yang dimaksud, bukan 1 hari sebelum hari saat ini, tapi beberapa hari sebelumnya. Begitu juga amsuna kana jamilan. Kalau ditanyakan amsuna kana jamilan, kenapa amsuna di situ tidak dimabnikan di atas kasroh atau tidak di i'rab dengan i'rab mamnu minas sarfi? Jawabannya adalah karena dia mudhaf. Kalau mudhaf di i'rab sebagaimana isim pada umumnya. Kemudian innal amsa, kenapa amsa dibaca dengan fathah di situ? Jawabannya karena dia kemasukan al. Dan kalau kemasukan al, maka dia di i'rab sebagaimana pada isim yang sebelumnya. Ada pertanyaan? Ini selesai kita pembahasan mabni di atas kasrah dengan segala khilaf yang ada di dalamnya. Ada pendapat yang lain ya, Pak, sekedar kita mengetahui saja. Sebagaimana di kitab Syarah Qatrun Nada yang lain yang milik ana, ada pendapat dari Al-Imam Az-Zajaji, ya. Dia mengatakan bahwasanya ada dari orang Arab yang memabnikan amsi di atas fathah, jadi bacanya amsah, semua keadaan itu katanya. Itu pendapat dari Al-Imam Az-Zajaji, paham, yang dia wafat pada tahun 24 Hijri, wafat pada tahun 34 Hijriah, 340 Hijriah afwan. Dia wafat pada tahun 340 Hijriah. Dia mengatakan ada dari kalangan orang Arab yang mengi'rab amsi mabni di atas fathah. Tapi ini pendapat yang paling lemah ini. Kalau pendapatnya Hijaz masih bisa dipakai, pendapatnya Banu Tamim masih bisa dipakai. Kalau apa yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zajaji itu adalah pendapat yang paling lemah. Mana ada itu amsa dimabnikan di atas amsi dimabnikan di atas fathah, bacanya amsa. Marra amsa, ma ra'aitu amsa, enggak ada. Ya, ma ra'aitu mudz amsa, enggak. Yang benar sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, adapun pendapat dimabnikan di atas fathah itu pendapat yang lemah. Lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya insyaallah taala.
Naktafi ila huna, subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.